Maka orang yang mengatakan kita maunya di surga terus, Pak Ustaz, di dunia inilah baru tahu mana yang layak masuk surga dengan yang tak layak. Pak Ustaz, Allah tahu tak kalau saya ini layak tunggu di surga? Allah Maha tahu. Apa yang terbersit dalam hati ini tahu. Lalu kenapa Allah buat saya di dunia? Allah mau ngasih tahu bahwa antum layak nggak masuk surga. Mengapa para rasul itu diturunkan Allah di tanah Arab? Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ali Jum'ah. Saya waktu itu ikut pengajian Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir. Ada yang nanya satu, Ustaz, Syekh, ya, limadha arsalallahu al-anbiya ila syarqil awsat? Ingat betul saya pertanyaan dia. Kenapa Allah menurunkan nabi-nabi itu hanya di timur tengah saja? Kata Syekh Ali Jum'ah, pertama saya kritik kamu jangan pakai kata istilah timur tengah. Syekh Ali Jum'ah marah. Karena istilah timur tengah itu yang dipakai oleh orang barat untuk mencaplok-caplok negeri kita. Dibuatnya timur tengah, timur jauh. Di kapling-kaplingnya kita, dipotong-potongnya macam makanan di atas meja makan. Pas macam kata Nabi. Jangan pakai istilah timur tengah. Middle East. Dalam bahasa Inggris disebut Middle East, timur tengah. Dalam bahasa Arabnya Syarqul Awsat. Jangan pakai kata itu. Yang kedua, masalah pertanyaan entah, kata Syekh Ali Jum'ah, tentang Nabi diturunkan hanya di Arab saja. Tak betul. Walikulli qaumin had, setiap kaum ada nabinya. Lalu kenapa kita tidak pernah mendengar ada nabi di Pulau Sumatera, ada nabi dari Kalimantan? Minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Ada nabi-nabi itu yang kami ceritakan, ada nabi-nabi yang tidak kami ceritakan. Nah, ada nabi-nabi itu yang kami ceritakan, tapi ada nabi-nabi itu yang tidak kami ceritakan. Mungkin ada ulama tafsir dari Al-Azhar mengajar di Ummul Qura Makkah, namanya Syekh Abdul Sattar Fathullah Said. Saya datang pengajiannya. Syekh Abdul Sattar Fathullah Said. Apa kata dia? Mungkin Buddha itu nabi. Mungkin Brahma itu nabi. Nah, itu langsung dari mulut Syekh Abdul Sattar Fathullah Said. Saya dengar langsung, bukan tengok di YouTube, bukan dengar dari kawan. Mungkin Brahma itu nabi. Mungkin Buddha itu nabi. Tapi setelah mereka meninggal, ajarannya diselewengkan, dibengkokkan, dipesongkan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Karena ajarannya mirip macam ajaran nabi-nabi. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mabuk, jangan ganggu orang, jangan menganiaya orang. Baik-baik ajarannya. Tapi setelah mereka meninggal, ajarannya putus, dibuatkan patungnya, disembah. Karena ada nabi-nabi yang diutus Allah. Karena nabi itu jumlahnya banyak dan tidak semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Ustaz, apa adab saat bertemu dengan wali majzub? Apakah diikuti perintahnya, harus diikuti? Al-basharu qaulul bashari yu'malu wa yutraku. Ucapan manusia ada yang bisa dipakai, ada yang tak bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, pakailah. Kalau tak bisa dipakai, tinggalkanlah. Illa sahibu hadzal qabr, kecuali yang ada di kubur ini. Itu ungkapan Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, menunjuk makam Nabi. Kalau ada cakap Abdul Somad, bisa dipakai, pakai. Tak bisa dipakai, campakkan. Tapi ucapan Muhammad SAW mutlak wajib dipakai. Bagaimana ente tahu dia wali majzub? Wali nyeleneh, kata orang Jawa, aneh-aneh. Apakah orang yang aneh itu bisa dikatakan wali? Kaedah dalam wali, la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali juga. Dari mana orang tahu dia wali? Wartawan yang ngomong. Itu wali itu. Wali. 1000 orang mengatakan wali. Tidak, wali kata Allah, tidak. Maka jangan mengawang-awang. Wali itu kata siapa dia wali? Rekon dari siapa dia wali? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali juga yang memberitahu. Wali murid ya, wali kelas ya. Wali Allah belum tahu, belum tentu. Maka jangan mudah bersangka-sangka. Saya termasuk yang tak suka mengawang-awang. Khudh ma safa da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Seandainya Nabi Adam tidak melakukan kesalahan di surga, apakah dia akan tetap diturunkan juga ke dunia? Ya, sebab dunia kan sudah diciptakan Allah Ta'ala. Ya. Lalu kenapa begitu? Itu kan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inni ja'ilum fil ardi. Aku ingin menjadikan makhluk di bumi khalifah, menjadi pemimpin. Lalu kemudian
Nabi Adam alaihissalam memang untuk diturunkan ke dunia. Dia bukan diturunkan di surga. Dia diciptakan di surga. Ihbitu, turunlah kamu ke dunia. Lalu kemudian diturunkan ke dunia. Maka orang yang mengatakan kita maunya di surga terus, Pak Ustaz, di dunia inilah baru tahu mana yang layak masuk surga dengan yang tak layak. Pak Ustaz, Allah tahu tak kalau saya ini layak penghuni surga? Allah Maha tahu. Apa yang terbersit dalam hati dia tahu. Lalu kenapa Allah buat saya di dunia? Allah mau ngasih tahu bahwa antum layak nggak masuk surga. Dibuat Allah Ta'ala saya hidup di dunia untuk ngasih tahu saya, Abdul Somad, setelah engkau hidup di dunia ini, coba kau pikir-pikir, layak tak kau masuk surga? Kita yang diberitahu Allah Ta'ala, bukan Allah mau mencari tahu. Allah Maha tahu. Dia ingin mengasih tahu kita, aku buat engkau hidup di dunia, aku kasih engkau mata, telinga, hati dan rasa, supaya kau pikir-pikirlah, layak tak engkau masuk ke dalam surga? Maka kita disuruh menguji diri kita sendiri, layak apa tidak? Kok bisa iblis mengganggu Nabi Adam di surga? Kan sudah dikeluarkan dari surga, Pak Ustaz. Nabi Adam alaihi salam diciptakan di dalam surga. Lalu kata Allah Ta'ala, la taqraba hazihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, digoda oleh setan. Gimana ceritanya setan bisa masuk lagi ke dalam surga padahal Allah sudah mengatakan ukhruj, keluar? Kok bisa seolah-olah orang yang berpikiran ini kita ketemu dengan orang rasional ini. Kalau orang cerita percaya kepada wahyu ini tak dipermasalahkannya. Saya tidak menuduh Bapak yang menulis ini karangan rasional. Tentu sekarang informasi bisa baca di internet, bisa jadi kita dibantah orang mengatakan bahwa Nabi Adam itu tidak di surga, tapi di sebuah taman namanya Taman Eden. Disitulah Adam diciptakan Tuhan, di Taman Eden. Lalu tiba-tiba datang iblis menggoda. Jadi bukan di surga. Ahlus sunnah wal jamaah, ini saya sebutkan akidah Ahlus sunnah, bahwa Nabi Adam diciptakan di dalam surga. Mana dalilnya? Al-jannah, alif lam di pangkal itu lil ahdi. Surga yang diciptakan Allah, surga itu juga tempat Adam. Dari surga itu juga Adam dikeluarkan. Kalau sudah dikeluarkan iblis, kenapa dia bisa masuk lagi? Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Jangan katakan Allah lalai lupa. Jangan katakan malaikat yang bertugas itu bisa disogok oleh iblis. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Orang mengatakan dia masuk dalam bentuk ular, tidak dalam bentuk aslinya, sehingga masuk dari dalam bentuk ular menggoda. Makanya ada orang mengatakan kalau ketemu ular berarti itu ketemu anjing hitam, bunuh, karena dia adalah setan. Ketemu ular hitam, bunuh. Uqtulul aswadaini, bunuhlah yang hitam walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar, nampak dua yang hitam, bunuh. Al-hayyat wal aqrab, ular hitam dan kalajengking. Jelmaan setan, menjelma, dia merubah bentuk, masuk dia ke dalam. Allah Ta'ala punya rencana, di balik rencana ada hikmah. Jangan katakan itu kekurangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan contoh kasus hadis tentang Nabi disihir. Hadis Nabi sholat zuhur lupa 2 rakaat. Jangan katakan Nabi pikun. Ya Rasulullah, kenapa engkau sholat 2 rakaat? Apakah turun wahyu? Kata Nabi, enggak, aku lupa. Oh, kalau begitu Nabi lupa. Allah membuat Nabi lupa. Ada hikmah di situ. Apa hikmahnya? Disyariatkannya sujud sahwi. Allah membuat Nabi kena sihir. Oh, kalau begitu Allah lalai. Masa Nabi bisa kena sihir? Supaya kita belajar bagaimana ayat-ayat penangkal sihir. Ada hikmah di balik itu. Dalam setiap tindak tanduk Allah ada hikmah, bukan kekurangan. Hikmah itu yang tidak bisa ditangkap oleh orang liberal. Setiap ada sesuatu dikatakannya kekurangan Allah, karena dia memandang bukan dengan pandangan hikmah, tapi pandangan otaknya yang sejengkal. Kalau galah panjang sejengkal, jangan laut hendak kau duga. Ada hikmah dibalik kenapa Allah mengizinkan iblis itu masuk menggoda ke dalam. Hikmahnya apa? Supaya kita jangan sampai tergoda, supaya anak Adam tetap waspada. Maka pandanglah ajaran agama ini pandangan hikmah. Pakai akal boleh. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala yatadhakkarun.